Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Religius, podcastnya Polres Kudus. Nah Sobat Kudus, gimana nih kabar Sobat Kudus yang sedang di rumah, yang sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini? Nah selama bulan Ramadan ini, salah satu menjadi perhatian dari masyarakat maupun dari pemerintah itu tentang adanya kekhawatiran masyarakat dengan kebutuhan pokok yang mungkin semakin hari semakin meningkat menjelang Idul Fitri. Nah saat ini Sobat Kudus, kita sedang bersama dengan Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah dari fraksi Gerindra. Nah siapa lagi kalau bukan Ibu Haja Sri Hartini ST. Selamat datang Ibu di podcast Religius, podcastnya Polres Kudus. Selamat datang Mbak Ruli, selamat datang Mbak Cici. Terima kasih sekali atas undangannya. Kami merasa bangga bisa bergabung di Polres Kudus ini. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Bu. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik sekali. Puasa-puasa tapi tetap semangat gitu, Oh Bu. iya harus, Iya, karena kita mempunyai tanggung jawab yang sangat iya. banyak. Gimana, Bu? Ini jelang Lebaran, kemarin puasa, kegiatan makin sibuk gak, Bu? Apa sampai santai-santai aja ini, Bu? Anggota DPRD itu kayak nggak ada santainya Mbak. Nggak ada santainya. Ya, jadi muter terus apalagi di dalam menjelang Lebaran ini ya. Jadi kita harus muter, kita sejak wilayahnya kan se-Jawa Tengah ya. Jadi kita nginep di suatu kota misalnya dua kabupaten gitu, biar cepat kita nginep di sana, terus kita kunjung lagi kemana dan gitu. Itu tugas rutinitas kita sehari-hari. Jadi kalau mencari kan di mana Bu? Ini di Solo, di mana Bu? Ini di Pekalongan, ini di mana Bu? Di Tegal. Itu hal yang memang yang dilakukan setiap Muter hari. Jawa Tengah Iya, ya, Bu, ya. betul. Nggih. Nah, Sobat Kudus, sebelum kita berbicara lebih jauh nih tentang pokok pembahasan kita, boleh Bu mau izin perkenalan biar kita lebih kenal, lebih dekat, akrab. masyarakat Kudus juga tahu sosok Ibu Sri Hartini ini. Monggo, Bu. Terima kasih waktunya untuk berkenalan. Selamat sore untuk warga Kudus dan sekitarnya. Terima kasih sekali. Selamat berjumpa kepada kami, Ibu Sri Hartini, anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah dari fraksi Gerindra. Saya berharap untuk teman-teman seluruh masyarakat Kudus tidak asing dari saya ya, karena saya sudah menjadi DPRD ini 3 periode dan suara terbanyak saya adalah di Kudus. Begitu Mbak, semoga sehat selalu untuk masyarakat Kudus. Amin, amin, amin. Nah Ibu kan sudah memperkenalkan diri nih. Tapi kan kita belum tahu nih tugas dan tanggung jawab dari Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah ini seperti apa Bu? Dan mungkin bisa dijelaskan sedikit banyaknya ini Bu. Oh ya, dari awal kami menjelaskan ya Mbak bahwa tupoksi anggota DPRD itu ada 3. Yang pertama adalah pembuatan peraturan daerah atau Perda. Kemudian itu mungkin di masyarakat kurang populer ya, Perda itu apaan gitu nggih. Kemudian yang kedua adalah pengawasan dan penganggaran. Kalau pengawasan tentunya itu yang rutin kami lakukan. Jadi kami mengawasi seluruh kegiatan atau belanja APBD uang rakyat yang ada di Provinsi Jawa Tengah, kemudian dibelanjakan oleh OPD, kami mempunyai tugas untuk mengawasinya. Apakah uang rakyat itu sudah sesuai dengan kemanfaatannya, kemudian tentunya apakah sudah sesuai, kemudian dari progres juga kami harus mengawasi, harus kami pantau, jangan sampai dana anggota dari uang pajak dari masyarakat ini tidak termanfaat dengan baik. Itu tugas kami di pengawasan. Kemudian penganggaran itu biasa yang menurut masyarakat itu anggota DPR itu duitnya oke gitu ya Mbak. Jadi di dalam penganggaran APBD itu kan ada 2, yaitu melalui eksekutif atau gubernur. Kemudian anggota DPRD itu mempunyai anggaran yang namanya untuk pokok-pokok pikiran anggota DPRD. Nah, kemudian bagaimana? Kalau saya mengatakan tuh gini ya, kalau musrenbang itu kan lama ya Mbak, kan kemudian kalau musrenbang itu biasanya yang masuk banyak sekali, sedangkan dengan anggaran yang ada itu tidak bisa imbang, tidak bisa memenuhi seluruh keinginan masyarakat. Tetapi kalau pokok-pokok pikiran ini biasanya kita setiap kita kan ada reses, ada kunjungan dapil, kayak seperti hari ini aku pas acara
kunjungan dapil. Jadi saya kegiatan kunjungan dapil itu ya melihat bagaimana kemarin pokok-pokok pikiran yang sudah kami salurkan kepada masyarakat, apakah sudah berhasil dengan baik, apakah puas apa belum, yaitu tugas kami untuk mengawal juga. Nah, biasanya kami juga ada kegiatan reses itu bertemu dengan konstituen ya. Konstituen itu kami menyampaikan program-program yang ada di Provinsi Jawa Tengah, kemudian menyerap aspirasi mereka. Kita bertemu dengan siapa ini, dari petani misalnya, ya udah kita menyerap aspirasinya petani, apa sih yang dikeluhkan oleh petani. Kemudian ketemu dengan pedagang misalnya juga, apa yang dikeluhkan oleh pedagang. Biasanya kami datang ke pasar-pasar yang tradisional ya itu. Jadi setelah itu kami rangkum, kita laporkan untuk diparipurnakan atau disahkan. Setelah itu kami mengawal itu sampai pencairan gitu. Nah Bu, dari sekian banyaknya tadi Bu, ada reses yang dengan konstituen, terus ada pengawasan perda, pengawasan yang lain, anggaran, mitra dari Komisi B DPR di provinsi sendiri dari siapa saja Bu? Ya, jadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah itu kan ada 5 komisi Mbak. Ini saya jelaskan satu persatu ya. Ada 5 komisi. Yang pertama komisi A. Komisi A itu membidangi tentang pemerintahan. Ya, tadi itu terkait dengan keseluruhan pemerintahan. Jadi ya urusan administrasi kemudian lain-lain lah. Kemudian komisi B ini perekonomian Mbak. Nah, perekonomian itu sesuai dengan program atau apa ya, visi misi dari Pak Prabowo ya, perekonomian, ketahanan pangan dan lain-lain. Kemudian ada komisi itu infrastruktur, kemudian komisi C itu pendapatan, PAD, istilahnya mungkin kayak apa ya, pokoknya semua pajak-pajak harus ditarik semua itu gitu. Ya Bapenda. Terus kemudian nanti setelah masuk di komisi C itu kita belanjakan dari komisi A sampai komisi E. Kemudian komisi D yang membidangi infrastruktur atau pembangunan, dan komisi E itu adalah kesejahteraan sosial masyarakat dan lain-lain. Saya ini menjadi anggota DPRD sudah 3 periode dan itu pindah-pindah Mbak. Di komisi B terus ya Bu ya? Enggak, yang pertama saya di komisi C pendapatan. Kemudian periode kedua pindah di komisi D infrastruktur, itu yang sesuai ya di pendidikan saya di teknik sipil ya. Kemudian yang ini di komisi B karena komisi tentang ketahanan pangan, perekonomian itu saya diminta untuk yang linear lah dengan Pak Prabowo gitu. Biar kami di bawah itu juga bisa mengawal program-program dari Pak Presiden gitu. Nah Mbak Cici, ini tadi kan Ibu sudah menjelaskan bahwa Komisi B itu salah satunya ketahanan pangan. Sesuai dengan tema hari ini nih Bu, jelang Lebaran, ini sudah hampir 50% dari Ramadan, hari ke-14 ya. Ini tanggal 14. 14 ya? 14. Berarti besok dapat 50%-nya. 50%-nya. Terasa ya. Perasaan baru kemarin loh. Nah, itu pasti yang sudah di masyarakat nih, yang udah rame tentang kenaikan harga bahan pokok penting, Bapokting itu gimana Bu dari Komisi B? Betul sekali ya Mbak. Jadi ketika menjelang Lebaran ini sebetulnya yang harus persiapan, kemudian pengawasan, pelaksanaan itu bukan hanya Komisi B saja. Dari masing-masing komisi itu mempunyai tupoksi masing-masing. Misalnya Komisi D. Komisi D itu kan infrastruktur, itu artinya dia menyiapkan bagaimana agar masyarakat yang di luar yang merantau itu pulang ke desa dengan nyaman. Itu berarti jalan tidak boleh berlubang dan lain itu dipersiapkan oleh Komisi D. Kemudian Komisi B ini tentang ketahanan pangan, harus ini Mbak. Jadi kami bermitra ya, mitra kami itu kan ada banyak sekali yang terkait dengan ketahanan pangan ini, dinas sosial, kemudian dinas pertanian, kemudian dinas ketahanan pangan. Jadi masing-masing itu mempunyai program untuk masyarakat. Contohnya ini anggota DPRD banyak melakukan sidak Mbak, sidak ke pasar-pasar, pemantauan harga. Di dalam pemantauan harga itu kita tidak sama dengan dinas, artinya kita jalan, kemudian OPD juga jalan. Nanti dalam waktu misalnya ditentukan, kalau biasa saja itu biasanya dalam waktu
5 hari kita bertemu, kita duduk satu meja, bagaimana perkembangan yang ada di lapangan, pemasukannya sudah cukup, kemudian kenaikan lonjakan harga bagaimana, itu kita harus pantau semua. Kenapa kita harus sidak? Memang kita tidak boleh artinya tidak boleh terjadi lonjakan yang sangat luar biasa. Jadi misalnya dari Dinas Ketahanan Pangan seperti yang kami lakukan tadi Mbak, saya di Kaliwungu itu bersama dinas, yaitu menyalurkan subsidi pangan. Bentuknya apa? Jadi satu provinsi di 35 kabupaten itu kita pantau dengan dari pasar yang sama, misalnya kita ambil contoh pasar yang sama, itu per hari kita pantau perkembangannya seperti apa gitu. Terus kemudian kalau misalnya di Kudus nih harga beras naik gitu ya, harga beras naik dari yang ketentuan pemerintah gitu. Nah biasanya dari kami dari Dinas Pangan itu, Ketahanan Pangan itu datang ke sini, yaitu menyalurkan subsidi pangan, seperti bentuknya kayak pasar murah gitu. Misalnya beras itu kan harga standarnya misalnya 14.900 dari pemerintah, kemudian yang medium itu kan cuman 12.500, kita jual 11.000. Itu antusias masyarakat luar biasa. Kemudian minyak itu kalau kita beli yang artinya yang minyak yang SNI itu ya bukan yang minyak kita ya, kalau minyak kita itu kan subsidi ya. Kalau bukan minyak kita itu, kalau kita belikan sekitar 18,5 per liter, berarti kita di pasar murah itu dijual paling sekitar 15 gitu. Terus kemudian lebih murah, ya, Bu? Lebih murah karena ada subsidi. Di sini ada subsidinya Mbak. Beras disubsidi per kilonya, kemudian ada gula pasir itu juga ada, terus kemudian ada bawang merah, kemudian ada telur. Tadi yang habis pertama telur Mbak. Tadi yang habis pertama telur 1 kilo gitu kan, memang semua ada disubsidi dari pemerintah, itu dari program Dinas Ketahanan Pangan. Belum dengan dinas yang lain, misalnya Dinas Perdagangan. Itu juga ada program untuk bantuan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah. Jadi mekanismenya sendiri-sendiri, sistemnya sendiri-sendiri, tapi itu tujuannya semua untuk masyarakat dan itu terkoordinir dengan baik. Jadi anggota dewan ada di situ, kemudian OPD yang membidangi ada di situ, kita duduk bersama. Kita saling menyampaikan, misalnya saya kunjungan, misalnya operasi pasar, bukan operasi pasar ya, sidak ke pasar, pemantauan harga, kita laporkan kepada dinas. Kita cocokkan bagaimana di kabupaten, misalnya Solo, di Surakarta gitu misalnya, apa yang mahal, ini cabai, ini kemarin yang sempat terjadi lonjakan yang sangat tinggi adalah cabai setan. Tahu Mbak cabai setan? Iya, cabai setan yang buat sambal itu. Itu lonjakannya kemarin sempat sampai 100.000, di atas 100.000. Kalau cabai keriting itu masih ya naik enggak segitu banyak, tapi ini sudah mulai penurunan. Jadi pemerintah tugasnya untuk itu. Jadi gitu, dari hasil sidak Ibu dari DPRD disampaikan ke dinas gitu sama ya, OPD Bu? dicocokkan. Ini di Kabupaten Kudus misalnya ini perlu turun untuk adanya subsidi pangan gitu. Nanti tadi ada 2 titik misalnya di Kaliwungu dan di Desa Kerandon Kota, Kecamatan Kota. Itu sampai kapan ya Bu? Sehari saja Mbak. Satu hari ini? Iya, kemarin di Jepara. Nanti kita lihat grafik lagi dalam 35 kabupaten kota itu yang terjadi lonjakan di mana, itu kita datang ke situ, kita ada subsidi pangan yang disampaikan kepada masyarakat. Nah Bu, kalau selain program-program yang telah disampaikan tadi, ada nggak Bu program yang akan dilaksanakan ke depannya? Oh, masih banyak Mbak. Salah satunya apa Bu? Contohnya beberapa itu Bu? Inovasi terbaru mungkin dari Komisi B nih. Oh, banyak sekali ya. Jadi untuk ini yang terkait sebelum Lebaran ya Mbak ya. Terkait sebelum Lebaran. Ya, jadi gini, masyarakat itu kan sudah biasa kalau menjelang Lebaran itu kan ada kepanikan yang luar biasa. Takut tidak ada stok makanan, kemudian lonjakan harga. Nah, itu kita antisipasi atau meyakinkan kepada masyarakat agar tidak panik karena stok makanan itu cukup. Saat ini sudah cukup, stok yang dibutuhkan itu sudah cukup, pasokan cukup, kemudian harga-harga ini juga tidak terlalu tinggi terjadi lonjakan. Ini menurut saya normal lah, landai-landai gitu loh, normal, nggak terjadi yang lonjakan yang sangat tinggi, tidak. Jadi
tentunya masyarakat tidak usah lah panik, khawatir gitu ya. khawatir. Nah, yang dilakukan masyarakat itu biasanya terjadi penimbunan, Mbak, penimbunan. Oh, itu takut nanti Kehabisan. kehabisan. Aku belanja yang banyak nih, satu lemari es penuh gitu ya. Nah, akhirnya Buat stok 1 bulan. ya itu kan nggak bisa habis ya, nggak bisa habis. Padahal makan itu kan sebetulnya bisa diprediksi. Oh, kita biasanya seberapa itu kan sudah tahu. Tapi karena itu sudah menjadi eh, kebiasaan masyarakat itu suka menimbun makanan di rumah. Nah, itu dikhawatirkan nanti yang lainnya nggak kebagian. Yang bisa nimbun oke, punya uang untuk nimbun, yang tidak punya kan kasihan gitu. Jadi nggak perlu lah, pokoknya intinya untuk masyarakat Kudus itu nggak usah khawatir, Karena tidak akan kekurangan karena pasokan makanan itu sudah cukup, dan semua pemerintah itu sudah memantau. Karena dikhawatirkan kalau penimbunan, dikhawatirkan panik buying ya Bu, ya itu Iya. bisa mengakibatkan kelonjakan harga itu ya Bu ya, Betul, dikhawatirkan. iya. Dan itu mungkin bagi ibu-ibu panik buying itu pasti ada termasuk ada saya. ya? Selaku ibu rumah tangga juga ya, Bu. Termasuk saya. Jadi wah, nanti saya lebaran tamunya banyak, ini saya harus nyetok itu ya, biasanya iya, gitu Bu. ya. Nah, sebetulnya itu kan yang tidak boleh, nanti kan ada teman-teman kita yang tidak kebagian. Tapi itu kalau saya ya, karena saya perempuan ya, itu hal yang wajar menurut saya, karena ini perempuan itu tugasnya kan manajemen antara uang kemudian kebutuhan, kemudian itu wes ahlinya lah perempuan. Tapi ya itu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, khususnya Kabupaten Kudus, nggak usah panik buying gitu. Oke, baik Bu. Lah, untuk program kerja itu sendiri Bu tadi, dukungan anggarannya gimana Bu dalam pelaksanaannya? Ya, jadi kita kan bekerja sama ya, antara pemerintah, kemudian CSR, perusahaan-perusahaan, itu kita duduk satu meja. Jadi ada subsidi dari pemerintah, itu anggarannya tentunya disupport dari pemerintah. Dari awal kita sudah dianggarkan. Jadi setiap tahun itu kan kita sudah bisa memprediksi kita membutuhkan berapa anggaran untuk memenuhi pasokan makanan menjelang hari raya. Dan kami juga dibantu oleh CSR, BI, pokoknya perusahaan-perusahaan besar itu kita rangkul, bekerja sama antara Bulog, kemudian pemerintah, kemudian dari perusahaan-perusahaan besar, itu kita bersama-sama, Mbak. Jadi pokoknya duduk satu meja, ini tugas kita bersama, tidak usah saling iri ya, saling iren, pokoknya gitu adalah tugas kita bersama agar masyarakat itu lebih tenang, lebih senang. Wah, ini kan tujuan Pak Prabowo, masyarakat itu udah luar biasa perhatiannya, termasuk contohnya petani. Tadi saya ke Undaan itu panen di musim panen pertama ini, saya tanya ini bagaimana Pak petani ini. Oh iya, saya terima kasih sekali kepada Pak Prabowo karena sekarang udah nggak sulit lagi mencari pupuk sekarang banyak sudah ada, kemudian asintan, alat-alat pertanian sudah serba canggih, sehingga dalam 1 tahun yang dapat irigasi bisa panen 3 kali. Tadi ikut panen saya, Mbak, naik alat panen itu, Kombin itu ya Bu ya. Gitu. Pengalaman juga ya Bu. Menurut Ibu nih, selaku Ibu ini salah satu warga Kudus juga ya, dan juga ibu rumah tangga. Nah, mungkin ada yang bisa disampaikan nih kepada masyarakat tentang cara atau mungkin langkah-langkah untuk menghadapi kenaikan harga pada bahan pokok ini, Bu. Ya. Oke, Mbak, jadi gini ya, sebetulnya pemerintah, dari pemerintah pusat, kemudian dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, itu sudah sinergi bagaimana agar kenaikan harga-harga itu tidak naik. Dan saat ini menjelang lebaran untuk tahun ini, Mbak, alhamdulillah tidak begitu terjadi kenaikan yang luar biasa, tidak. Menurut aku standar-standar saja. Itu karena memang sudah jauh-jauh hari pemerintah itu sudah antisipasi untuk lonjakan harga. Tadi sudah saya sampaikan bahwa langkah-langkah pemerintah bekerjasama dengan pihak swasta juga, CSR, kemudian bersama-sama lah bagaimana
tadi Mbak memakai data atau apa ya di sidak, kemudian kita kunjungan ke pasar tadi di 35 kabupaten. Mana yang terjadi lonjakan harga itu pemerintah turun di situ. Jadi yang terjadi lonjakan harga, misalnya ada tanda-tanda lagi kok berarti di sini naik, itu kan ada yang misalnya di Solo itu harga beras lebih mahal dibanding di Blora. Nah berarti yang di Solo itu perlu ada apa ya dari pemerintah turun di situ, adanya yaitu pasar murah, misalnya subsidi dengan pasar murah. Dan pemerintah juga sudah melakukan ya Mbak, sekarang pasar murah kan setiap hari ada di kantor pos. Iya. Jadi Dari yang setiap kabupaten pelaksanaannya ada dari di kantor pos. Jadi itu memang instruksi dari pusat bahwa seluruh kantor pos harus mengadakan pasar murah. Jadi boleh, jadi masyarakat boleh belanja di kantor pos. Jadi kebutuhan-kebutuhan pokok itu sekarang kan banyak pasar murah, banyak sekali pasar murah. Jadi dari pemerintah provinsi melaksanakan, kabupaten melaksanakan, pemerintah pusat melaksanakan. Jadi aku nanya tadi nih, sering ya Bu dapat kupon pasar murah, iya Bu, ini ada lagi kapan? Tapi tetap aja masyarakat selisih itu misalnya selisih 2.000, 3.000 itu masyarakat senang, terutama ibu-ibu. terutama ibu-ibu. Terutama ibu-ibu 1.000 2.000 kita kejar sampai ke ujung dunia Bu kalau itu. harus cek harga, tetap harus. Jadi itu sudah sudah dari pemerintah sudah koordinasi dan alhamdulillah hasilnya tidak terjadi lonjakan harga yang luar biasa. Biasa aja, Mbak. Menurut tadi kan Ibu telah melakukan pengawasan di pasar-pasar, mungkin pasar tradisional ya Bu, sama pasar modern. Dan menurut Ibu nih, apa sih yang menjadi penyebab terjadinya kenaikan harga ini? Ya itu yang menjadikan penyebab kenaikan harga itu salah satunya adalah panic buying. Jadi yang terjadi kekhawatiran kalau tidak kebagian, sehingga masyarakat suka condong borong disimpan, disimpan, sehingga kalau barangnya sedikit nanti kan terjadi kenaikan barang nanti. Wah ini barangnya cuma sedikit, jadi itu ini memang harus disosialisasikan kepada ibu-ibu, tidak perlu panic buying tadi, karena intinya stok makanan di Jawa Tengah khususnya di Kudus sudah cukup, tidak usah khawatir, sudah cukup, aman, aman, pokoknya kita aman. tidak butuh yang lebih, kita hanya butuh yang cukup. Jadi tidak usah nando di rumah. Nanti kalau itu juga kaitannya dengan boros, karena mubazir nantinya ya. Iya mubazir, karena kita belanja banyak. Nah ibu-ibu kan biasa ya Mbak, kalau kita ke pasar ngelihat misalnya sayur yang ayu-ayu gitu kita beli semua ya toh, masuk lemari es, padahal ketahanan itu kan juga terbatas. Nah akhirnya dibuang, itu namanya boros, busuk. Nanti kentangnya itu jadi tumbuh, wortelnya tumbuh, itu pengalaman siapa gitu ya. Pengalaman pribadi kan mengaku semua ini. Apalagi kalau di pasar itu biasanya niatnya beli bawang merah, sampai sana ada tomat bagus, cabai bagus, sendal bagus, baju bagus, sampai kemana-mana belinya di tapi situ. sampai di rumah nggak dimasak kayaknya. Iya, itu ujung-ujungnya dibuang kan. Ujung-ujungnya dibuang. Nah itu salah satu penyebab bisa menaikkan harga itu harga. karena itu boros itu tadi. Jadi yang lainnya nggak oman nanti, terutama yang uangnya sedikit ya, terbatas gitu kan, nggak bisa belanja seperti yang uangnya banyak. Padahal harusnya sudah sesuai porsi ya. Yang penting itu cukup tadi ya Bu, kuncinya. Kalau setiap hari belanja itu sedikit-sedikit tapi segar. Oh, betul, iya. Dan lebih enak untuk dinikmati ya Bu. Iya, harusnya segar itu. Nah, makanya hawa nafsunya itu harus ditekan ini. Ditekan ya. Kita harus ingat, apalagi puasa kita harus menahan nafsu, terutama nafsu belanja itu juga harus ditekan. Tapi susah itu di bulan puasa ini ya. Kalau menjelang buka itu ya pas jendera-jendera gitu ya, lapar mata ya. Semua dimasak. Padahal nanti kalau sudah minum, udah kenyang, udah nggak kemakan itu. Makanya harus ibu-ibu ini harus bisa memprediksi kebutuhan makan itu seberapa. Jangan sampai membuang-buang makanan, karena harus ingat di luar sana ada yang tidak bisa makan. Banyak yang membutuhkan ya. Betul. Nah Bu, dari Ibu tadi kan cerita nih Bu, udah keliling ke 35 provinsi di Provinsi Jawa Tengah. Iya. Itu di tiap provinsi untuk harga yang melonjak, harga yang meningkat tajam itu tiap-tiap kota kabupaten itu berbeda-beda Bu, dari bahan pokoknya itu. Contohnya kayak gimana Bu? Contohnya terjadi yang paling murah itu kemarin beras misalnya, yaitu di Blora.
di Blora itu beras murah. Kemudian di Solo itu yang harganya naik lumayan tinggi itu ada cabai. Itu berbeda-beda Mbak, tapi kita dalam setiap harinya itu kita pantau dari dinas OPD itu memantau dan dalam satu pasar yang sama, tidak istilahnya ngeceknya itu tidak beda-beda pedagang dan tidak beda-beda pasar. Kalau itu kan nanti pendapatnya berbeda, misalnya pasar sini misalnya pasar Kliwon itu ya Mbak, harganya berapa hari ini, pedagangnya siapa, besok kita cek lagi di situ gimana, oh sekarang stabil atau naik atau apa gitu. Tapi kalau sudah harga itu kebanyakan naik dari harga yang ditentukan oleh pemerintah, yaitu dari dinas akan turun mengadakan istilahnya subsidi pangan, bentuknya kayak pasar murah tadi. Gitu. Kalau untuk di Kabupaten Kudus sendiri Bu, yang melonjak harganya ini mungkin kebutuhan pokok apa itu gitu? Kalau Kudus Mungkin beras atau Kudus menurut saya masih standar normal juga ya, cuman kadang ada beberapa item misalnya telur gitu memang agak naik. Ini yang agak naik banyak itu telur Mbak. Telur itu rata-rata di pasar-pasar itu naik harganya. Cabai, telur, kalau beras standar naiknya paling 1.000 kan wajar. 1.000 2.000 masih wajar Terus ya, Bu? bawang merah itu juga nggak begitu banyak sih. Ini pokoknya alhamdulillah itu wajar gitu, enggak ada lonjakan yang tinggi kayak biasanya. Dulu kan wah, lonjakan yang tinggi banget Mbak, biasanya ini enggak Mbak. Alhamdulillah enggak, karena udah antisipasi dari jauh-jauh hari pemerintah berkolaborasi antar UPD. Jadi bagaimana menangani lonjakan-lonjakan ini. Berarti sudah ada strategi dari pemerintah untuk kegiatan-kegiatan sehingga memang diantisipasi. Untuk Lebaran, antisipasi Lebaran, Ramadan itu harga-harga jangan sampai naik drastis itu betul. ya Bu. Harus itu benar-benar dipantau. Jadi OPD yang menangani tentang ketahanan pangan itu memang sekarang fokus ke itu, sampai malam pun dia selalu aktif komunikasi dengan kabupaten-kabupaten kota dan pokoknya seluruhnya lah, dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten itu bersama-sama. Nah, tapi kira-kira nih Bu, tadi Bu cerita kalau di Kudus sendiri mungkin kayak bahan-bahan sayur, cabai itu meningkat, sedangkan beras itu tidak begitu naik, tajam ya naiknya. Padahal tadi Ibu juga cerita nih, Ibu sudah mantau panen di Undaan. Itu ada hubungannya nggak sih Bu, kira-kira di Kudus itu padinya bagus, jadi harga beras bisa gini, tapi di Kudus nggak ada perkebunan cabai, tomat jadi mahal gitu, ada hubungannya nggak Bu? Ya ada dong, ada. Jadi misalnya beras ya Mbak, beras itu kan memang kayak Demak, Kudus, Blora itu kan banyak ya, apalagi ini musim panen. Jadi kemungkinan beras itu lonjakannya nggak seberapa. Tapi dari petani sendiri ya, karena petani ini kan saat ini kan pupuk cukup, alsintan cukup, kemudian hasil panen dibeli oleh Bulog. Kadang tuh enak sekali, jadi ketika mau panen itu tinggal telepon Bulog, nanti hasil panennya tuh gabahnya itu ditaruh di jalan gitu, nanti Bulog datang membawa truk langsung dibayar di tempat dengan harga 6.500 tanpa syarat. Itu sudah enak kan, baru kali ini kan. Oh, baru kali ini Bu itu? Iya, baru kali ini harga ISO tinggi gitu itu kan baru kali ini. Memang kami selalu turun ke masyarakat nih. Kemarin contohnya saya di Kudus nih. Bagaimana Bu caranya ketemu Bulog? Saya tidak kenal dengan Bulog gitu. Iya, gimana itu Bu caranya? Nah, itu sudah difasilitasi oleh kabupaten, ditemukan antara Bulog dengan kepala desa sekabupaten, kemudian Babinsa. Nah itu masyarakat tinggal ngomong aja kalau mau panen, misalnya ke depan 3 hari ke depan saya mau panen ini, ngomong sama Babinsa, nanti Babinsa yang menghubungi Bulog, nanti hasil panennya itu akan dibeli Bulog tunai di situ dengan harga 6.500 per kilo tanpa syarat. Jadi ini dulu kan Bulog kan kadang-kadang sulit. Wah ini gabahnya kurang bagus, ini nanti kalau diseleb banyak remuk, patah gitu kan. Tapi sekarang enggak, tanpa syarat harus dibeli oleh Bulog. Oh gitu, jadi juga itu 6.500 per kilo gabah ya Bu? Ya, gabah itu seluruh Kudus? Seluruhnya itu aturan se-Indonesia. Jadi tidak ada ketimpangan harga, nggak ada yang terlalu murah, terlalu mahal gitu ya Bu. Sama dan diharapkan sama rata. Dan dengan tadi itu sudah termasuk tinggi harga itu. Tinggi. Karena juga sudah
strategi pemerintah tadi ya Bu, sudah Ya, disiapkan memang kepingin pupuk, agar gini Mbak, semuanya. agar selama ini ya dulu ingat ya Mbak, kalau dengan petani itu dianggap kita itu menganggap petani itu rendah ya. Wah, hanya petani gitu kan. Padahal petani itu kan pahlawan. Betul Bu. Panasan. Siapa? Kalau saya masih kecil aja disuruh ke sawah itu pura-pura belajar. Daripada ke sawah ya Bu. Nah, bagaimana mengangkat masyarakat petani ini agar petani itu sejahtera? Maka itu kan salah satu dari Pak Prabowo ya programnya sebelum pemilu kami pun juga sudah sosialisasi kepada masyarakat, menyerap aspirasi masyarakat apa yang dikeluhkan oleh petani, kemudian pedagang. Nah, itu disampaikan kepada Pak Prabowo. Maka ketika Pak Prabowo sudah menjadi presiden, tentunya merealisasikan apa antara serapan aspirasi dulu itu semua direalisasikan oleh Pak Prabowo. Nah, dengan kenaikan harga ya mungkin tidak terlalu besar ya Bu. Tapi apakah ini termasuk dengan inflasi gitu Bu? Inflasi itu kan kalau terjadi kenaikan harga secara terus-menerus ya. Kalau ini menurut aku belum enggak inflasi, karena kenaikan harganya itu enggak begitu tinggi dan naik turun Mbak. Itu naik turun. Jadi contohnya yaitu ya, misalnya di Kudus harga beras naik nih, kemudian pemerintah provinsi turun subsidi pangan bentuknya tadi yang kayak pasar murah gitu ya, otomatis kan masyarakat tidak membeli beras nih karena sudah banyak loh Mbak, itu yang ada 1000 orang adalah misalnya satu titik itu 1000 masyarakat lah membeli, ada yang membeli beras 5 kilo, ada yang 10 kilo dengan harga murah. Harga kan cuma 11.000 kali 5 kilo cuma 50.000, padahal biasanya kan 12,5 sampai 14, yang premium itu kan 14.900. Nah, ini yang medium itu 12,5 cuma dijual 11. Ya, itu banyak sekali, antusias sekali tadi, cepat habis kok Mbak. Cepat habis. Nah, otomatis kalau ada ini berarti kan dia nggak beli lagi, artinya yang di pasar nanti tidak akan terjadi lonjakan. Jadi mana yang harganya sudah tinggi, nanti dari pihak provinsi atau OPD ketahanan pangan itu akan turun. Berarti ini sudah program pemerintah yang cukup baik ya, dan mungkin sudah dirasakan oleh semua masyarakat. Sudah benar diantisipasi lah. Nah, selain kebutuhan pokok nih Bu yang meningkat, akan tetapi ada juga permintaan uang tunai nih Bu yang semakin meningkat menjelang Idul Fitri nih Bu. Gimana Bu tanggapan Ibu dengan meningkatnya permintaan uang tunai tersebut Bu? Kalau permintaan uang tunai itu ya mintanya gimana ya Mbak, nggak ada kan, maksudnya mungkin pemerintah nggak membantu uang tunai di dalam menjelang Lebaran ini. Kalau uang tunai berarti THR dong. Mungkin permintaan penukaran uang. Oh, masalah itu ya. Di masyarakat itu kan mungkin suatu kebanggaan ya kalau Lebaran mempunyai uang baru ya, sampai di jalan-jalan itu ada yang jual uang ya. Iya, betul sekali. Jasa penukaran uang itu. Jasa penukaran uang gitu. Nah itu secara intern ya. Jadi di BI biasanya sudah menyiapkan uang-uang baru, tapi ya nggak bisa memenuhi kemauan ya. Termasuk saya sendiri kalau Lebaran untuk THR itu ya kita tukar yang baru kalau ada. Kalau nggak ada ya sudah gitu. Betul, karena sekarang di BI itu sudah ada aplikasinya, terus saya dengar itu yang menjual apa ya, yang tuker uang itu misalnya berapa ya Mbak, 10.000 cuma dapat 8.000 gitu ya. Iya. Jadi dapat untung ya. Ya dari jasa aku ya kelihatannya seperti itu gitu. Iya. Ya itu nggak tahu ya itu ya tapi ya tetap ya ada yang cari kok itu. Iya, karena bangga ya. Karena ada peminatnya, makanya jasa itu masih ada gitu. Nah, Bu, ada nggak pesan kesan yang ingin disampaikan ke masyarakat tentang mungkin harga bahan pokok atau yang lainnya, boleh ke warga masyarakat Kudus Jawa Tengah menjelang Hari Raya Idul Fitri? Silakan Bu. Terima kasih untuk masyarakat khususnya Kabupaten Kudus. Saya berpesan terutama kepada ibu-ibu rumah tangga, semuanya lah, pokoknya ibu-ibu, saya memesan jangan panik buying. Panik buying itu jangan panik yang berkelanjutan, artinya jangan khawatir bahwa stok makanan untuk Kabupaten Kudus itu tercukupi, jangan khawatir
nanti akan kehabisan. Dan jangan banyak menyimpan atau menimbun bahan pokok makanan, nanti takutnya yang lainnya tidak kebagian. Jadi saya tolong jaga, kendalikan belanja-belanjanya yang menimbun, kemudian tidak boleh boros, buang-buang makanan dan lain-lain. Ingat di luar sana masih banyak yang membutuhkan makanan. Terima kasih. Nah, terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sudah hadir, sudah cerita-cerita Sudah dengan berkenan kami. hadir ya di tengah kesibukannya ini sebagai ketua Seneng komisi kok B. aku kesini, besok sini lagi Mbak. Boleh, ya, nanti kita bahas yang lain. Kita dengan senang hati juga. Masih banyak yang bisa kita bahas ini, Iya, kan? iya, Tapi ini iya. fokus dulu kita tentang kenaikan bahan Kenaikan pokok bahan jelang pokok. Ramadan. Iya. Terima kasih sudah berkenan hadir. Mohon maaf kalau ada Sama-sama. salah. Ya, kita ada pesan-pesan Ibu buat masyarakat Kudus, Bu. Ketahanan pangan bukan sekedar ketersediaan makanan, tetapi juga tentang kemandirian, inovasi, dan kepedulian kita terhadap masa depan. Mari bersama-sama membangun pertanian yang berkelanjutan, mendukung petani lokal dan memastikan setiap generasi mendapat nutrisi yang cukup untuk tumbuh dan berkembang. Demikian adalah podcast religius, podcastnya Polres Polres Kudus. Kudus. Jangan lupa untuk Like, Comment, comment, and subscribe.